Hai, sahabat sehat Koja. Saya Dokter Hadijah Rifai kembali lagi bersama sahabat sehat Koja. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang tentang Hari HIV dan permasalahannya. Untuk itu kami bersama-sama dengan Suster Morens dari bagian konseling Rumah Sakit Koja yang juga membantu kami dalam mengatasi atau mengatasi dan memberi pelayanan kepada penderita-penderita HIV selama ini. Untuk itu kita bertemu kembali dalam bincang bersama sahabat sehat Koja. Sebagaimana kita ketahui bahwa data dari Amerika Serikat itu bahwa jumlah penderita yang telah merenggut nyawa sampai saat ini adalah 40,4 juta pasien, di mana ini termasuk seluruh dunia ya, di mana termasuk 1,5 juta anak. Meskipun obatnya ini masih jauh dari jangkauan, tetapi ini cukup membantu untuk mengatasi dan menangani penderita HIV. Secara epidemiologi, saya kutip dari jurnal terakhir Juli 2024 mengatakan bahwa HIV itu ada HIV 1 dan HIV 2. Dan di mana HIV 2 itu melebihi 1% infeksi yang terjadi di Afrika. Dan menurut WHO 39 juta pasien dengan HIV pada akhir tahun 2022. Di mana mayoritas 25,6 juta tinggal di Afrika atau Sub-Sahara. Pada tahun 2022, 1,3 juta kasus baru HIV dilaporkan di seluruh dunia. Dan angka kematian pada tahun 2022 yaitu 630.000 kematian pada tahun yang sama. Kemudian tahun 2010 sampai tahun 2022 di Asia Pasifik ada laporan mengatakan bahwa infeksi baru itu mempengaruhi usia. Jadi yang infeksi baru itu terutama terjadi pada umur 15 sampai 24 tahun. Kemudian insiden HIV juga sekarang ini meningkat di beberapa wilayah, terutama di Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah itu dan wilayah Afrika Utara dia mengalami peningkatan 61% dalam kejadian antara tahun 2010 dan 2022. Karena prevalensi HIV rendah di wilayah ini sehingga jumlahnya yang terinfeksi itu ada 16.000 orang. Kemudian kalau dilihat dia lebih kecil dibanding 160.000 orang yang terjadi di Eropa Timur dan di Asia Tengah. Dan data statistik di Amerika tahun 2023 mengatakan bahwa 70% dari semua infeksi yang baru terjadi itu akibat hubungan seks antara pria dengan pria. Dan 22% melalui kontak heteroseksual. Jadi dulu berbalik ya, mungkin terjadi karena heteroseksual, sekarang karena hubungan antara pria dan pria. Jadi kita ketahui bagaimana etiopatogenesis daripada HIV itu karena virus, sehingga dia mempengaruhi DNA virus dan dia nanti akan berkembang ke dalam tubuh disertai dengan infeksi yang tinggi sehingga terjadilah yang lebih berat disebut dengan AIDS. Nah, kali ini saya ingin memberikan sedikit gambaran bagaimana HIV terjadi, baik yang akut, yang kronis, dan yang terjadi sampai ke AIDS. Tapi ini semua nanti akan kita kembali bincang dengan Ibu Suster Morens, bagaimana agar gambaran-gambaran ini paling tidak bisa diatasi pada saat terjadi. Jadi gambaran klinis yang HIV akut itu biasanya terjadi adanya pada saat 1 sampai 4 minggu pertama itu ada demam, lemah, kelemahan otot,
kemudian sakit kepala, sakit tenggorokan. Jadi dia gambarannya sama dengan penyakit-penyakit umum biasanya. Kemudian setelah terjadi 2 sampai 4 minggu, nanti setelah infeksi virus ini masuk, dia akan mencapai puncaknya pada 30 hari pertama. Kemudian nanti akan terjadi keparahan bila penderita tidak berobat, dan ini menjadi prognosis yang buruk untuk penderita HIV. Jadi sobat sekalian, barangkali bisa diketahui bahwa gambaran-gambaran klinis yang pertama terjadi itu sebenarnya seperti sama dengan penyakit-penyakit umum yang biasa ya. Jadi ada demam, ada panas, ada sakit tenggorokan. Tapi bukan berarti kalau ini orang sudah menderita HIV ya, enggak ya. Biasanya dilatar belakangi mungkin dengan ada hubungan seksual yang bebas, atau ada penggunaan jarum suntik yang terus-menerus dipakai karena narkoba. Nah, ini semua yang bisa menyebabkan adanya gejala-gejala akut, dan mungkin kita perlu ketahui. Kemudian kalau dia masuk di gejala HIV yang kronis, dia nanti akan memasuki fase infeksi. Nah, kalau dia tidak berobat, nanti akan terjadi pembesaran limfadenopati, di mana ini terjadi akan masuk ke dalam kelenjar getah limpa, dan ini berlangsung 3 sampai 6 bulan. Dan setelah ini dia nanti akan masuk ke dalam gejala-gejala seperti masuk ke dalam tenggorokan, masuk dalam keadaan infeksi, kemudian dia dalam keadaan jamur, umpamanya masuk dari kandidosis pada berulang pada vaginal, pada perempuan, atau leukoplakia oral pada laki, atau virus herpes yang berulang-ulang pada penderita baik laki atau perempuan. Dan ini semua diikuti dengan gejala-gejala yang lebih menurun. Jadi mungkin sahabat Koja bisa paling tidak mengetahui gejala-gejala ini dan bisa menganjurkan atau memperingati orang yang ada gejala yang berulang-berulang. Kalau tidak, kalau bisa dia datang berobat ke rumah sakit supaya mengatasi penyakitnya. Begitu juga yang kita ketahui dari barangkali bisa nanti dijelaskan Ibu Morens bagaimana pasien-pasien yang datang ke sini. Pasien-pasien yang datang mungkin karena ketidaktahuan bahwa dia sedang menderita, ataupun permasalahan dia menderita tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk datang berobat karena waktu atau keadaan ekonomi. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan ya, Ibu Moren, kepada pemerintah atau kepada LSM, bagaimana supaya pasien-pasien ini agar tetap datang berobat ke rumah sakit atau mengambil obatnya sehingga angka prevalensi HIV ini bisa menurun dan bisa diatasi. Untuk itu saya ingin bertanya ke Ibu Moren sedikit, berapa jumlah pasien per tahun yang datang di Rumah Sakit Koja dalam 3 tahun terakhir? Makasih dokter. Selamat pagi sobat Koja. Saya mau sebagai perawat di bagian pelayanan HIV, saya mau menyampaikan bahwa pasien 3 tahun belakang terakhir di Rumah Sakit Koja itu mengalami peningkatan untuk pasien baru yang terkena HIV yang terdeteksi ya dok ya. Jadi bukan berkurang malah bertambah, dan usianya pun bukan semakin yang biasanya usia dewasa, tapi semakin ke sini tuh semakin muda usianya. Bisa Jadi berarti sama dengan jurnal yang disebutkan sebelumnya ya, bahwa memang antara 15 sampai 24 tahun ya. Ya, dan kita memang sudah banyak, bisa dikatakan banyak karena belakangan ini untuk tahun 2024 ini pasien-pasien usia 15 tahunan yang masih masa usia sekolah. Produktif sekali Iya, ya. usia Sampai sekolah. usia Mereka sekolah, sudah terindikasi positif HIV,
Dan untuk, jumlah pasien yang dari 3 tahun sebelumnya sampai Berarti sekarang ini, 2021 ya? ya Heeh. 2021 ke 2024 itu untuk pasien baru ada peningkatan, sebelumnya kita mempunyai pasien tuh sekitar 500 Pasien, pasien, heeh. sekarang hampir 600 pasien yang kita, Jumlah eee, pasien datang berkunjung ya? iya Dan untuk itu yang berobat. semua, menderita HIV ya? Iya, Dok. Jadi Nah, mereka itu awalnya, eee, mereka tidak tahu kalau mereka terdetek HIV. Jadi mereka datang itu biasanya kalau, masuk ke poli paru. Jadi iya, terdeteknya dia ketahuannya karena dia mungkin kedapatan TB paru, dicek HIV-nya positif baru ini atau iya. dari poli kulit, dari poli objin. Jadi, jarang yang pasien untuk langsung mau memeriksakan diri, biasanya tapi ada juga yang pasien yang misalkan dia memang mengetahui dirinya adalah faktor resiko, Iya, dia mempunyai faktor gaya hidup resiko. ya, karena gaya Ya, hidup, heeh, jadi dia datang atau ada pasangannya yang mengajak menderita. untuk periksa, Oke, karena dia merasa bahwa dia punya faktor resiko dan dia memang melakukan itu. oke. Mbak Moren, apakah, mereka teratur datang setiap bulan untuk mengambil obat? Iya, untuk pasien HIV iya, mereka, bener Dok, mereka teratur untuk ngambil obat dan, kalau untuk pasien-pasien baru, kita masih berikan se paling minimal di 1 bulan obatnya untuk kan pemberiannya 1 bulan, tapi nanti kalau kita di dalam perjalanan dia meminum obat itu menggunakan ARV, kita, memantau, kita evaluasi adherence atau ketepatuhan dia minum obat itu bagus, kita akan berikan bisa 2 bulan sampai 3 bulan, sekali dia baru datang berkunjung. Karena mereka dalam kondisi juga mereka ada yang bekerja karena kemudian, juga dalam kondisi tempat tinggal yang jauh dari tempat mereka mengambil obat, atau dalam kondisi juga mereka, faktor ekonominya. Oke, Mbak Morens, dari, permasalahan saya lihat dari, jurnal yang ada juga mengatakan bahwa kompleksnya manajemen, daripada HIV ini sehingga, angka ya, angka untuk HIV itu mungkin meningkat ya, dari tahun ke tahun. Satu mungkin, faktor sosial ekonomi. Iya Jadi benar Dok, mungkin faktor satu sosial sosial ekonomi. ekonomi, yang kedua mungkin keinginan pasien untuk, mematuhi pengobatan setiap Iya hari itu juga, menjadi kendala. iya Kemudian yang ketiga lingkungan sosial ya. iya Lingkungan benar Dok, sosial baik keluarga atau sekitarnya, dan yang keempat adalah, peraturan, bahwa, jumlah populasi dengan mungkin obat yang tidak sesuai ya, sehingga, eee, penghentian sementara obat yang harus diminum, tapi mungkin dalam obat yang lain mungkin ada. Barangkali itu mungkin ya, kendala-kendala Bu Morales. sedikit saya ini kan ya Dok ya, Iya, untuk pasien yang memang di dalam 4 faktor itu ada kendala-kendalanya, seperti misalkan kalau mereka yang orang bekerja, iya. kendalanya ya di waktu jam kerja mereka. Mereka kan kalau misalkan mereka dapat obatnya untuk sebulan sekali, mereka agak kesulitan karena mereka harus izin bolak-balik ke kantor untuk ambil obat. Itu menjadi pertanyaan di kantor kenapa sakitnya. Jadi mereka kan itu suatu hal yang mereka khawatirkan, takut ketahuannya. Kami lihat kondisi pasien yang bisa diberi ada yang untuk jak antar, bisa Iya. diantar, tapi kalau misalkan pasien itu memang dalam kondisi sehat, kita mau pantau dia secara Oh kita iya, evaluasi untuk adherence atau kepatuhan iya, dia minum obat itu. dan Kecuali kalau pasien itu kesembuhan si dia pasien ya. dalam ya Dok, kalau di dalam kondisi memang dia tidak bisa jalan, dia ini Iya. kita juga bekerja sama dengan LSM Oh untuk iya. yang mengantarkan obat ke pasien dan bisa melihat bahwa pasien itu memang benar minum obat. Oh, tapi itu yang tidak bisa jalan ya? Kalau yang maksudnya memang tidak mampu, tidak, Iya tubuhnya tidak kuat untuk iya Dok, berjalan jadi mengambil. keterbatasan fisiknya. Oh, itu ditangani sama LSM. Iya Tapi kita kalau yang bekerja terus, yang kayak kita ini bekerja terus nggak datang ambil obat, nggak bisa diantarin sama tidak LSM ya? Dok, kita Oh mau gitu. evaluasi dan, kan kita ada namanya program MMD Dok, jadi itu kita pemberian obat selama 3 bulan, jadi dia tidak datang tiap bulan, dia Oh bisa datang 3 bulan sekali.
Oh bisa Kalau 3 bulan. jadi tapi itu pakai syarat bila dia punya kita sudah evaluasi kepatuhannya di dalam minum obat sudah bagus, eee, vir itu dibuktikan dengan viral load-nya yang undetect Oh dan iya. itu kelihatan jadi itu bisa diberikan. Tapi ada juga pasien yang kalau memang dia mengalami, gangguan ginjal dia tidak bisa diberikan obat banyak karena itu penuh dengan biasanya dokter, eee, pantau kan, Dok? Iya, oh iya, Diabetes. sahabat Koja sekalian, jadi sebelum, melakukan pengobatan ARV, antiretroviral, sebaiknya pasien-pasien itu, sebelum dilakukan pengobatan memang, ada, pemeriksaan sebelumnya oleh dokter penyakit dalam, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, Mmm, baru nanti dipilah apakah pasien ini berobat dalam keadaan, normal, tidak ada penyakit yang lain, atau ada gejala infeksi dengan, penyakit HIV-nya, atau ada gangguan, penyakit-penyakit seperti ginjal dengan HIV-nya, atau penyakit-penyakit virus yang lain. Itu semua ada obat-obatnya ya, iya, Dok. Bu Romanis ya. Jadi sehingga pemberian obat-obatan ini memang terarah ke pasiennya. Iya, Iya, mungkin kas saya mau menambahkan untuk, eee, pasien-pasien yang punya keluarga iya. dan banyak pasien yang ada, terindikasi positif HIV. Oh kendala Sa sosial ini ya, Ya, kalau, jadi dia keluarga ya? kendalanya itu di keluarga dia tidak mau memberitahukan. Oh Nah, iya, itu menjadi kendala karena apa? iya. Karena ketika keluarga tidak tahu, jadi dia minum obat tuh sendiri. Jadi tidak ada kita kita biasanya di dalam, ini memberikan konseling edukasi kepada pasien, Iya betul. kita minta supaya keluarga itu Mensupport, mensupport. Jadi iya. supaya pasien terbuka dengan keluarga karena nanti ketika dia dalam kondisi Parah, yang menurun, iya. dia bisa didukung oleh keluarga dan satu juga keluarga jadi punya, ada support untuk mengingatkan pasien itu minum obat. Iya betul, Jadi berarti mengingatkan dukungan supaya keluarga iya, ya? dukungan keluarga itu butuh, Dok, karena untuk support dia mengingatkan minum obat, Iya patuhan minum betul. obatnya itu. Jadi, sahabat, Koja sekalian, jadi sebenarnya, eee, sampai saat ini tuh masih banyak stigma mengatakan bahwa HIV itu bisa menular lewat makanan, lewat minuman, lewat, tusuk gigi ya, Mhm. lewat, apa ini, tapi sebenarnya itu tidak. Dia menular memang harus karena hubungan seksual antara, laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki. Memang harus ada hubungan antara mukosa dan mukosa sehingga penularan itu bisa terjadi. Kalau cuma bersalaman, bercium pipi kiri kanan itu tidak mungkin terjadi. Nah, itu berat kalau memang, ada hubungan seksual dan dipengaruhi dengan kondisi pasien yang makin parah. Jadi keluarga tidak perlu takut atau tidak perlu malu kalau memang, ada anggota keluarga atau saudara yang menderita HIV. Karena dia sama saja dengan penyakit yang lain, cuma memang perlu penanganan sehingga penyakitnya ini tidak masuk dalam kondisi yang parah. Nah, Begitu kali ya, iya, Bu Dok. Morans? Iya. Jadi kalau untuk kendala seperti jadi kalau untuk, kendala seperti, keinginan pasien berobat, tapi, memang dia tidak punya satu, tidak punya waktu. Kemudian, dia masih kuat, itu kira-kira bagaimana ya ininya, Nah, iya supaya tidak putus pengobatannya? iya, kita ada kerjasama dengan LSM. Oh LSM, iya. LSM itu kita kita, eee, berdaya gunakan untuk datang untuk berkunjung ke pasien, Oh iya. untuk supaya mengingatkan bahwa bagaimana pentingnya minum obat teratur, kemudian memotivasi pasien Walaupun supaya penyakitnya kuat datang. ya, Iya, Dok. pasien yang bekerja dan kuat itu tetap dihubungi sama LSM ya untuk Iya, diperingati ya? kita kerjasama. Iya. Karena gini, Dok, yang kendalanya yang selalu yang ada juga pasien itu kan ini obat minum seumur hidup ya, Dok. Iya. Jadi merasa ada kejenuhan. Oh iya, Jadi betul dia betul. Itu merasa pasien itu jenuh. pernah ada ke saya tuh. Ya, jadi Dia dia bosan merasa minum jenuh. obat. Terus Iya kemudian ketika dia minum obat kan dia sehat ya, Dok. Dia bilang, iya "Saya udah sehat kok, iya, saya betul nggak perlu betul. minum obat lagi," gitu. CD4 saya sudah bagus. Iya, Iya, oh viral load saya iya. udah bagus. Jadi dia merasa, "Udah saya udah sehat kok nggak apa-apa," Mhm, gitu. Jadi itu yang membuat kadang ya mereka jadi abai untuk malas minum obat teratur. minum obat, iya. Padahal ini sama aja dengan penyakit
penyakit yang lain ya, seperti Iya, penyakit jantung, penyakit paru diabetes, obstruksi iya. menahun yang harus minum obat terus-menerus ya, kalau nggak minum obat dia masuk dalam kondisi yang drop. Ya, saya kira, barangkali memang sama ya, Iya. kondisi, kompleksnya manajemen daripada HIV sehingga, mungkin angkanya juga tidak bisa menurun secara cepat ya. Karena banyak masalah-masalah yang kendala-kendalanya sebenarnya bisa dari pasien sendiri, bisa dari ketidakpatuhan sendiri, atau bisa juga karena ya faktor sosial ekonomi kali ya. Ya, sehingga angka ini juga bisa, tidak dengan cepat bisa menurun. Yang buktinya kan dikatakan di, jurnal terakhir tuh sama dengan yang, disebutkan oleh Mbak Moren. Barangkali sahabat Koja sekalian, mudah-mudahan dengan, bincang-bincang kita kali ini walaupun sedikit ya, sedikit sekali tapi barangkali bisa, membantu, sahabat Koja sekalian bila, ada sedikit, sharing atau ada orang yang menderita sekitar kita, barangkali bisa disampaikan untuk datang berobat, tidak perlu malu, tidak perlu takut, dan itu terjamin kerahasiaannya untuk dia. Jadi itu RT, RW nggak perlu tahu, cukup si penderita aja yang datang berobat dengan, dokter yang, di rumah sakit. Saya kira Mbak Moren cukup sekian, bincang-bincang kita, apa masih mau ada yang ditambahkan Iya lagi? juga. Saya rasa banyak ya? Saya Heeh, mungkin sedikit iya menambahkan untuk informasi aja untuk ke iya, teman sahabat Koja, kita di Rumah Sakit Koja, terbuka untuk pasien yang mungkin ada tetangga atau keluarga yang mungkin dia sudah mempunyai faktor resiko atau iya. dia sendiri merasakan dia punya faktor resiko dengan perilakunya. Dia boleh datang ke Rumah Sakit Koja, kita ada pemeriksaan untuk pemeriksaan HIV pertama kali di Koja itu gratis, Dok. Oh iya. Jadi Apa nih pemeriksaan nanti Bu? ELISA ya? iya, kita, Bukan gratis, Dok. PCR kan? Iya, enggak. Oh, Jadi ELISA untuk ELISA. pemeriksaan itu kita gratis. Jadi, Iya jangan takut, jangan khawatir bahwa, semua pemeriksaan ataupun informasi tentang HIV boleh datang ke Rumah Sakit Koja, kita iya. akan memberitahukan dan menyampaikan tentang informasi apa yang, pengetahuan atau, bagaimana cara penularan atau cara, Mengatasi. mengatasinya. Iya, Jadi, mengatasi. keluarga atau, teman-teman atau sobat Koja Jadi yang nggak perlu mengetahui takut nggak ya perlu sahabat, takut, heeh, Dok. nggak perlu Mhm, takut diketahui orang semua, nggak perlu iya, takut ya. iya, Cukup kita aja dan keluarga yang mensupport agar, pengobatan ini bisa berlanjut. iya, Saya kira, cukup ya Mbak iya, Moren, demikian sahabat, Koja sekalian, mudah-mudahan bincang kali ini bisa, menambah, pengetahuan dan wawasan kita sedikit tentang HIV dan AIDS. Jadi kalau HIV itu belum tentu AIDS ya, yang sekarang HIV itu bagaimana caranya supaya kita turunkan HIV-nya. Dan HIV itu sama dengan penyakit yang lain ya, kalau tidak diobati dia akan masuk dalam kondisi yang drop. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.